Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan sayyidus syuhur, syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, syahrun futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun nar wa suffidatis syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah masih mengizinkan kita Bapak Ibu sekalian untuk hadir kembali di bulan yang penuh dengan rahmat ini. Bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan merupakan nikmat Pak dari Allah, yang kalau kita kedepankan keimanan kita, sesungguhnya inilah jawaban dari doa-doa kita Pak. Dimana mungkin di akhir Ramadan tahun lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukanlah kembali saya bersama dengan keluarga saya dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Betul Pak ya? Betul Pak? Wah ini kebanyakan takjilan kayak ini. Apa kebanyakan langsung hantam buka puasa ini? Ya. Jadi tahun lalu kita berdoa memohon kepada Allah agar kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Dan alhamdulillah wa syukrulillah, apa yang kita minta kepada Allah untuk bertemu Ramadan tahun depan, di tahun ini Allah izinkan kembali bertemu dengan Ramadan. Inilah Bapak Ibu sekalian bukti bahwa Rasul tidak mungkin berdusta Pak. Dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW telah menyatakan, salasun la turaddu da'watuhum. Ya, kata baginda Nabi, ada 3 golongan Bapak Ibu sekalian, ada 3 kelompok yang apabila salah satu di antara 3 kelompok tersebut berdoa kepada Allah, maka Allah tidak mungkin menolak doanya. Ya. Jadi kalau kita termasuk ke dalam salah satu di antara 3 kelompok kata Nabi, maka di situ ketika kita meminta kepada Allah sudah wajib mutlak absolut bagi Allah untuk mengabulkan apa yang kita minta. Bukan saya yang bicara, ini Rasul yang menyampaikan. Siapakah mereka? Yang pertama adalah imamun adilun. Doanya seorang pemimpin yang adil. Kalau kita selaku pemimpin rumah tangga Bapak-bapak sekalian, dan kita bisa berlaku adil dalam rumah tangga kita, lalu kita berdoa memohon kepada Allah, insya Allah dijamin oleh Rasul doa kita tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir. Doanya hamba Allah yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, selama 1 harian kita saum di bulan Ramadan, tatkala kita berdoa meminta kepada Allah, maka Allah tidak mungkin tidak mengabulkan. Nah, inilah bukti Pak, bahwa tahun lalu mungkin kita berdoa kepada Allah, ya meminta untuk dipertemukan dengan Ramadan tahun depan, tahun ini Allah ijabah doa kita. Ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita juga menyampaikan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah satu-satunya panutan kita, idola kita, suri tauladan kita, dan kita terus berikhtiar untuk mengikuti apa yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Hadirin hadirat jamaah salat isya, tarawih dan witir rahimani wa rahimakumullah.
Di malam hari ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita dipertemukan dengan dua kemuliaan, Pak. Ya. Iltiqaul karamaini atau iltiqaul karimaini. Bertemunya dua hal yang mulia. Yang pertama, Allah izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang mulia. Yang kedua, hari ini, ya kalau dalam ajaran Islam berakhir pada sore hari tadi, ya ada yang mengatakan ba'da maghrib, ya. Selama mulai tadi malam sampai dengan sore tadi, ya kita dipertemukan juga dengan hari yang mulia, yang disebut dengan hari Jumu'ah, ya. Jadi iltiqaul karimaini, bertemunya dua kemuliaan. Jumu'ah sebagai hari yang mulia, Ramadan juga sebagai bulan yang mulia. Yang harusnya menjadi pertanyaan di dalam benak dan pikiran kita, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apakah dengan hadirnya Ramadan di setiap tahun, di mana kita masih diizinkan untuk menikmati hidangan Allah di bulan suci ini, sudahkah Ramadan mampu menjadikan kita menjadi hamba Allah yang mulia? Tanda tanya besar, Pak. Ya. Kalau ditanya oleh saudara kita, keluarga kita, anak cucu kita, maukah kita menjadi hamba Allah yang mulia? Jelas jawab kita adalah mau. Lalu jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita berikhtiar untuk menjadi hamba Allah yang mulia? Kalau begitu Ustaz, bagaimana caranya di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, puluhan kali Allah sudah hadirkan bulan yang mulia ini dalam kehidupan saya. Saya ingin sekali Ustaz menjadi hambanya yang mulia. Maka salah satu jalan pintas Bapak Ibu sekalian yang diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk menjadi hamba Allah yang mulia, tidak bisa tidak wajib berinteraksi dengan Al-Quran yang mulia. Siapa saja yang senang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka Allah angkat dia menjadi hambanya yang karim, dekat dengan zat yang maha karim. Sebagai bukti, sebagai contoh nyata, kita pernah mendengar sebuah kisah masyhur Bapak Ibu sekalian di dalam hadis sahih baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa suatu hari ada seorang sahabat Nabi, Pak. Ya, kisah ini masyhur, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah mendengarnya. Ada seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Usaid ibnu Khudair radhiyallahu an. Sayyidina Usaid ibnu Khudair ini, Bapak Ibu sekalian, masuk Islam dalam golongan Madinah. Artinya termasuk kaum Muhajirin atau Ansor, Pak. Pak, kalau orang yang masuk Islam di Madinah itu golongannya kaum Muhajirin atau kaum Ansor? Kaum Ansor, ya. Nah, Usaid ibnu Khudair radhiyallahu anhu termasuk Bapak Ibu sekalian sahabat Nabi yang masuk Islam di Madinah. Artinya termasuk kaum Ansor, di mana beliau juga termasuk ke dalam sahabat yang Rasulullah spesialkan. Bahkan beliau mengatakan ni'mar rajulu Usaid ibnu Khudair radhiyallahu anhu. Dalam kaidah bahasa Arab, Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau disebut nikmah, ya, apalagi dikaitkan dengan salah satu makhluk Allah, laki-lakikah atau perempuankah, ya, kalau disebut nikmar rajulu berarti sebaik-baiknya seorang laki-laki, Pak. Semua kebaikan berkumpul dalam diri sahabat Nabi yang bernama Usaid ibnu Khudair. Akhlaknya baik, otaknya cerdas, hartanya banyak, ya, ilmunya luar biasa, ya, kedudukannya tinggi, fisiknya juga tampan rupawan, Pak. Jadi Usaid ibnu Khudair ini adalah kumpulan semua kebaikan-kebaikan. Makanya kata baginda Nabi, ni'mar rajulu Usaid ibnu Khudair radhiyallahu anhu. Sebaik-baiknya laki-laki yang ditemui oleh Rasul, sempurna banget fisiknya, hartanya,
akhlaknya, ilmunya, kedudukannya itu berada pada sahabat Nabi Usaid ibnu Khudair radhiyallahu anhu. Suatu hari Usaid ibnu Khudair mengisi Pak malam-malam harinya dengan membaca Al-Quranul Karim. Ya. Maka tatkala beliau membaca Al-Quranul Karim, tiba-tiba seekor kuda yang dia miliki berada di samping rumahnya bergerak dengan cepatnya Pak, dengan kencangnya, dengan kuatnya. Saking takutnya sahabat Nabi Usaid ibnu Khudair, kuda ini nanti melukai anaknya yang tidur di samping kandang kuda tersebut, maka akhirnya beliau memberhentikan bacaan Al-Qur'annya. Tatkala beliau memberhentikan bacaan Al-Qur'annya, maka berhentilah kudanya. Lalu beliau kembali membaca Al-Qur'an, lalu kembali bergerak dengan sangat kuat kuda tersebut. Akhirnya beliau memberhentikan bacaan Al-Qur'annya, berhenti pula kembali kudanya. Lalu beliau keluar Pak dari rumahnya karena saking penasaran, ada apa sebenarnya dengan kondisi kudaku? Ketika beliau keluar dari rumahnya, beliau melihat di atas rumahnya banyak sekali cahaya-cahaya berterbangan di atas rumahnya. Akhirnya fenomena ini esok harinya diceritakan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, sungguh semalam ada terjadi fenomena di dalam rumahku. Tatkala aku membaca Al-Quran, tiba-tiba kudaku bergerak tanpa henti. Saking aku takutnya kuda tersebut melukai putraku, maka aku memberhentikan bacaan Quranku. Maka kuda tersebut berhenti. Lalu aku kembali lanjutkan bacaan Al-Quranku, maka kuda tersebut kembali bergerak dengan sangat kuatnya. Akhirnya aku putuskan untuk memberhentikannya, dan aku lihat ketika aku keluar dari rumahku, banyak sekali cahaya-cahaya berada di atas rumahku. Apa jawab baginda Nabi besar Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian? Rasul menjawab, wahai saudaraku Usaid ibnu Khudair, andai kata engkau tidak memberhentikan bacaan Al-Qur'anmu, maka sungguh seluruh penduduk Madinah akan melihat seperti apa rupanya para malaikat dengan matanya sendiri. Karena sungguh seluruh malaikat datang ke rumahmu ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Allahu Akbar. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Persis seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa saja yang gemar bergaul dengan Al-Quran, minimal dia mau membaca Al-Quran, di setiap harinya dia dawamkan bacaan Al-Quran, maka Allah turunkan kemuliaan bagi dirinya, sampai-sampai penghuni langit pun ingin bersama dengan dirinya. Mudah-mudahan Ramadan bulan yang mulia ini mampu menjadikan kita menjadi hamba Allah yang mulia dengan gemar membaca Al-Quran, dan Allah juga izinkan kita wafat nanti dalam kondisi bersama dengan Al-Quran. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.